Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Semoga damai Kristus mengisi hati kita hari ini dengan sukacita. Pada kesempatan yang indah ini saya ingin bagikan pekabaran firman Tuhan, lanjutan dari renungan-renungan yang saya sudah bagikan kemarin, khususnya 2 renungan yang terakhir. Dan renungan saat ini kita sudah berada di Wahyu pasal 2, ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-17, di mana saya beri judul Umat Tuhan di Takhta Iblis. Sebelum kita lanjut, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sangat membutuhkan kuasa-Mu pada saat ini untuk mendengarkan firman-Mu. Kami rindu mendapatkan pengertian dari Tuhan. Kami rindu hidup kami ini diubahkan. Kami rindu firman-Mu ini menjadi buah yang hidup dalam tingkah laku kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di dalam Wahyu pasal 2 ayat 12 sampai 17 berisi tentang surat yang Yesus kirimkan kepada umatnya di Pergamus. Pergamus terletak sekitar 40 mil melewati Smyrna di sepanjang jalur pos Romawi kuno di daerah yang sekarang dikenal sebagai Turki Barat dan dekat kota Bergama modern, sekitar 16 mil ke daratan dari Laut Egea. Kota itu berdiri menonjol di atas bukit setinggi 1000 kaki di tengah daratan yang luas dan subur. Sejarah kota itu dimulai sekitar abad ke-3 sebelum Masehi dan daerah itu menjadi provinsi Romawi dengan Pergamus sebagai ibu kota provinsi selama abad ke-2 sebelum Masehi. Pada abad pertama Masehi, ada 3 kuil besar yang terletak di kota itu untuk menyembah kaisar, dan kuil pertama dibangun sekitar tahun 29 sebelum Masehi. Kota itu dipenuhi dengan istana yang indah dan kuil-kuil kafir. Dan yang menjadi pusat perhatian di kota tersebut adalah kuil besar untuk dewa Zeus, yaitu dewa semua dewa, yang didedikasikan untuk Aesculapius, dewa ular yang dikenal sebagai dewa penyembuh. Kota Pergamus ini memadukan kekuatan politik yang beracun, ritual kekafiran, filsafat Yunani, dan pemujaan kepada kaisar. Setahun sekali setiap warga negara diharapkan untuk menawarkan dupa dan menyatakan bahwa kaisar adalah Tuhan. Dan orang Kristen yang sejati tidak mau melakukan hal tersebut. Pergamus juga merupakan daerah penting untuk pemujaan beberapa kultus kafir lainnya, termasuk Athena, Aklepios, dan Dionysus, juga dikenal sebagai Bakus, dewa mabuk. Ketika Yesus berkata bahwa iblis memiliki tahtanya di sana, di kota Pergamus, dia bermaksud bahwa setan telah menemukan tempat di mana dia dapat menggunakan pengaruh jahat di seluruh wilayah Pergamus itu. Setan memegang kendali atas kota itu. Itu adalah wilayah yang ditutupi oleh awan gelap kejahatan. Tetapi ada yang menarik di kota Pergamus tersebut. Di tengah-tengah takhta iblis itu, sebuah tempat yang dikuasai oleh awan gelap kejahatan, Tuhan memiliki umatnya yang setia. Dikatakan di dalam Wahyu pasal 2 ayat 13, "Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana di tempat takhta iblis. Dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas, saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam." Tuhan memiliki umatnya yang setia di tengah-tengah takhta iblis itu. Dia memiliki umat yang mendapat pujian di hatinya, yaitu jemaat Pergamus yang setia berpegang kepada nama Kristus dan tidak pernah menyangkal iman mereka kepadanya. Menjadi sebuah pelajaran bagi kita umat Tuhan di akhir zaman ini, bahwa dimanapun Tuhan mengizinkan kita berada dalam menjalani kehidupan, apakah kita berada di komunitas umat percaya, atau kita hidup berdampingan dengan orang-orang jahat di takhta iblis, tetaplah menjadi umat Tuhan yang setia. Berpegang teguhlah pada firman-Nya dan jangan pernah menyangkal imanmu seperti yang dilakukan oleh jemaat di Pergamus. Dimanapun kita Tuhan izinkan untuk berada dan menjalani kehidupan di sana, pancarkan terang kesetiaan kita untuk menerangi dunia
dimanapun Tuhan izinkan kita berada. Masih di ayat yang ke-13, ada pelajaran yang menarik di sini yang saya temukan. Di ayat 13 ini, Kristus menyebutkan nama seorang yang kemudian menjadi martir karena kesetiaannya kepada Kristus, yaitu Antipas. Hanya sedikit yang kita ketahui tentang Antipas, baik dari catatan Alkitab maupun dari catatan lainnya di luar Alkitab. Kemungkinan gubernur Roma menghukum mati Antipas karena dia seorang Kristen. Prosedur dalam kasus Antipas ini diuraikan oleh gubernur Pliny kurang lebih 15 tahun kemudian di dalam suratnya kepada Kaisar Trajan. Isi dalam surat tersebut adalah sebagai berikut. Aku menanyakan terdakwa apakah mereka orang Kristen. Jika mereka mengaku, saya akan bertanya kedua dan ketiga kalinya, kata gubernur Pliny ini, dengan ancaman hukuman mati. Kepada mereka yang bersikeras, saya memerintahkan hukuman mati, karena saya tidak ragu sama sekali bahwa apapun yang mereka akui, mereka pantas dihukum mati karena sikap keras kepala mereka. Saya membebaskan mereka yang mengaku bukan atau tidak pernah menjadi Kristen, dan yang di hadapanku memohon kepada dewa-dewa dan mempersembahkan anggur dan dupa di hadapan patung Trajan, dan terutama yang mengutuk Kristus yang kudengar tidak akan dilakukan oleh Kristen sejati. Isi dalam surat itu menyatakan bagaimana umat Tuhan di Pergamus mengalami ancaman yang berujung pada penganiayaan bagi mereka yang tetap setia menjadi orang Kristen, termasuk di dalamnya adalah Antipas. Tetapi pengikut Kristus lainnya yang setia di Pergamus, yang menjadi martir, tidak dicatatkan nama mereka. Dunia tidak mengenal mereka. Dan bukan hanya itu, kita ketahui di dalam sejarah kekristenan bahwa ada jutaan umat Tuhan yang mengalami penganiayaan, yang mengalami martir sepanjang sejarah kekristenan itu, tetapi mereka tidak dikenal oleh dunia. Sebagian besar dari umat Kristen yang mengalami penganiayaan itu tidak dikenal oleh dunia saat ini. Orang-orang Kristen secara umum tidak mengenal nama mereka. Apakah pengorbanan mereka dilupakan seperti pengorbanan dari jemaat-jemaat Tuhan yang lain di Pergamus? Apakah nama-nama mereka yang setia itu tidak diingat lagi? Apakah pengorbanan mereka itu sia-sia oleh karena nama mereka tidak dikenal? Oh, tidaklah demikian, saudaraku yang kekasih. Kenyataan bahwa Yesus dan hanya Yesus yang mengetahui nama Antipas dan pengorbanannya di dalam kesetiaan kepada Yesus, ini memberitahu kita bahwa sekalipun dunia tidak melihat pergumulan dan kesetiaan kita kepada Tuhan, walau tidak ada seorang pun yang melihat kesengsaraan kita karena Injil, tetapi ada Yesus yang melihat, ada Yesus yang mengenal dengan sangat baik anak-anaknya yang setia kepadanya. Sebagaimana Yesus mengenal Antipas, dia juga mengenal anak-anaknya yang tetap setia kepadanya, yang tetap memiliki kepercayaan teguh kepada Kristus. Menjadi pelajaran bagi kita saat ini. Meskipun iman dan kesetiaan kita, nama kita dilupakan di dunia ini, tetapi surga mengingat kita. Surga mengenal kita. Surga mengenal anak-anak Tuhan yang tetap bergumul di dalam kesetiaan mereka kepada Kristus. Dan hal itu lebih penting daripada orang-orang yang mengenal nama kita. Tetapi saudaraku yang kekasih, ada hal menarik yang terjadi di antara umat Tuhan di Pergamus ini. Di tengah kebajikan heroik umat-umat Tuhan di Pergamus, ada bahaya besar yang mengintai jemaat Tuhan tersebut. Di dalam ayat yang ke-14 dan ayatnya yang ke-15, firman Tuhan mengatakan, "Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina." Ayat 15, "Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus." Di sini Yesus mengatakan bahwa mereka, umat Tuhan yang ada di Pergamus,
menerima dan mengizinkan ajaran Bileam dan pengajaran dari kaum Nikolaus tumbuh di dalam jemaat itu. Sehingga umat-umat Tuhan berkompromi dengan doktrin palsu dan tindakan yang tidak bermoral. Apakah ajaran Bileam tersebut yang mengakibatkan umat Tuhan ini menjadi tidak setia kepadanya? Di dalam Bilangan pasal 25 dan pasal 31 ayatnya yang ke-16, melalui pengajarannya dikatakan di sana bahwa Bileam menjebak anak-anak Israel supaya mereka terpisah dari kebenaran-kebenaran Tuhan dan supaya mereka terpisah satu dengan yang lain. Di dalam ayat-ayat tersebut dikatakan di sana bahwa Bileam memerintahkan orang-orang Moab supaya mereka menggoda anak-anak Israel dengan perempuan-perempuan mereka. Bileam memanfaatkan daya tarik pesta pora kafir serta amoralitas seksual agar bangsa Israel berdosa. Dan pada akhirnya hal tersebut membangkitkan kemarahan Tuhan sehingga dia menarik perlindungannya dari bangsa Israel dan wabah yang hebat menghancurkan banyak anak-anak Tuhan di Israel. Dan ajaran inilah yang ditawarkan oleh guru-guru palsu di jemaat Pergamus dan akhirnya umat-umat Tuhan di sana berkompromi untuk mempraktekkan tawaran tersebut. Seperti pada zaman Pergamus, di zaman kita saat ini daya tarik pikat perilaku yang salah ada di mana-mana. Papan-papan iklan, televisi, jejaring sosial internet, film-film, dan lain-lain. Dan hal-hal itu tidak pernah hilang. Namun sebagai umat Tuhan, kita harus melawan godaan-godaan zaman modern untuk menyerah pada doktrin Bileam yang menyebabkan kita berbuat dosa dalam hawa nafsu. Sebagaimana yang firman Tuhan katakan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Yakobus pasal 4 ayatnya yang ke-7. Gantinya kita menyerah kepada doktrin palsu ajaran Bileam untuk menuntun umat-umat Tuhan kepada dosa hawa nafsu. Kita harus melawan itu dengan kuasa Tuhan dan Tuhan akan menolong kita. Kejahatan besar lainnya yang merayap di jemaat Pergamus adalah di mana mereka menerima pengajaran dari pengikut-pengikut Nikolaus. Siapakah pengikut-pengikut Nikolaus itu? Irenaeus, seorang pemimpin gereja abad kedua, menggambarkan bahwa kaum Nikolaus ini adalah sebuah sekte yang muncul pada masa awal kekristenan. Mereka mengajarkan bahwa orang-orang Kristen diselamatkan oleh kasih karunia dan bebas dari hukum. Sehingga orang-orang Kristen itu boleh berbuat apa saja dan tidak dianggap sebagai kejahatan. Di dalam karya doktrinalnya Against Heresis, Irenaeus menuliskan bahwa pengikut Nikolaus ini menuntun kehidupan umat-umat Tuhan di Pergamus untuk memiliki kesenangan yang tidak terkendali sebagai hak kebebasan orang Kristen. Dan untuk menggambarkan ajaran dan praktek dari kaum Nikolaus ini, Clemens dari Alexandria, seorang pemimpin gereja pada abad kedua lainnya, menulis bahwa mereka, kaum Nikolaus ini, membiarkan diri mereka sendiri untuk kesenangan seperti kambing menjalani kehidupan yang mengumbar diri sendiri. Dan doktrin inilah yang telah menginfeksi umat-umat Tuhan di Pergamus. Sebagaimana yang terjadi di Pergamus, ajaran Nikolaus ini terdapat juga di antara umat Tuhan di akhir zaman. Kita harus waspada terhadap siapapun yang membawa ajaran-ajaran palsu, yang memberikan izin untuk menjalani gaya hidup yang menyimpang dan tidak mau menuruti perintah-perintah Allah. Kita harus membenci dosa dan berpegang teguh kepada perintah-perintah dan hukum-hukum Tuhan. Di bagian terakhir dari surat kepada jemaat di Pergamus, itu berisi nasihat dan janji-janji dari Yesus. Di ayat yang ke-16 dikatakan di sana, sebab itu bertobatlah. Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Di dalam ayat ini Yesus memberikan peringatan kepada jemaat di Pergamus supaya mereka bertobat dari perilaku cemar dan dari kehidupan yang berdosa. Peringatan yang sama dari Yesus juga berlaku untuk kita di akhir zaman ini. Dan kita perlu ketahui bahwa jika kita tidak mengambil tindakan yang kuat untuk meninggalkan perilaku-perilaku cemar dalam hidup kita, Yesus mengatakan,
Dia akan melakukannya sendiri dengan pedang bermata dua yang berasal dari mulutnya itu. Dan akhirnya saudaraku yang kekasih, pesan Kristus berakhir dengan serangkaian janji-janji indah kepada mereka yang mau bertahan dan menang. Di dalam Wahyu pasal 2 ayat yang ke-17 di bagian terakhir, Yesus mengatakan di sana, "Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya." Yesus berjanji bagi mereka yang tetap setia sampai akhir akan diberikan mana yang tersembunyi dan akan dikaruniakan batu putih di mana di atasnya tertulis nama baru dari para pemenang. Apakah mana yang tersembunyi dan batu putih yang Yesus janjikan itu? Menurut tradisi Yahudi, tabut perjanjian di mana tempat mana itu diletakkan di dalam Keluaran 16 ayat 32-34 itu diambil oleh Nabi Yeremia ketika Ka'bah Salomo dihancurkan dan disembunyikan di Bukit Sinai sampai Mesias yang dijanjikan itu datang dan semua orang-orang akan makan dari mana yang tersembunyi itu. Di dalam konteks situasi di jemaat Pergamus, mana yang tersembunyi itu adalah simbol dari partisipasi umat Tuhan untuk makan mana di surga bersama-sama dengan Yesus. Puji Tuhan, Tuhan menjanjikan janji yang luar biasa. Bukan makan daging yang telah dipersembahkan kepada berhala, tetapi kita akan makan mana surga bersama-sama dengan Yesus di dalam kerajaannya. Dan janji yang kedua yang Yesus tawarkan bagi umatnya yang menang adalah batu putih yang bertuliskan nama mereka. Apakah batu putih itu? Batu putih yang bertuliskan nama itu merujuk pada teserah, yaitu hadiah yang diberikan kepada mereka yang menang dalam satu perlombaan. Dan nama orang yang menerima hadiah tersebut dituliskan pada teserah itu. Jadi batu putih atau teserah itu adalah simbol dari kehormatan yang diberikan oleh Yesus bagi umat-umatnya yang menang dalam pertandingan iman. Sungguh suatu janji yang luar biasa indahnya. Kristus menjanjikan kepada kita kehormatan dari Dia. Dia akan memberikan batu kehormatan, batu putih, di mana di dalam batu itu bertuliskan nama kita yang menang. Ada satu hal yang menarik dari janji batu putih yang Yesus tawarkan kepada umatnya yang menang ini, yaitu di sana terdapat nama baru. Apakah nama baru yang Yesus tawarkan itu? Nama baru itu tidak ada seorang pun yang tahu. Kenapa? Karena belum ada satu orang pun yang menerima teserah tersebut. Belum ada satu orang pun yang menerima dan memiliki batu putih itu. Batu putih tersebut nanti akan diberikan oleh Yesus di surga. Oleh karena itu, jika kita ingin mengetahui nama baru yang akan Tuhan berikan kepada kita, tetaplah setia dalam Tuhan. Berpegang teguhlah di dalam kebenarannya dimanapun kita berada. Supaya ketika Dia datang kembali, didapatinya kita sebagai umatnya yang setia. Dan kita akan menjadi pemenang-pemenang yang layak menerima batu putih dengan nama baru yang akan kita miliki dan kita akan ketahui di sana. Semoga janji indah yang Yesus tawarkan ini akan menjadi bagian kita umat-umatnya di akhir zaman. Bahwa kita akan menerima kehormatan dari Tuhan oleh karena keteguhan hati kita untuk tetap setia, untuk tetap memiliki iman kepada Kristus dimanapun kita berada, bahkan dalam kehidupan di dunia yang penuh dengan kejahatan ini. Semoga Tuhan memberkati firman-Nya dan memberkati kita umat-umatnya untuk tetap setia sampai Tuhan datang. Engkau diberkati.